Halo teman-teman, apakah kalian pernah mendengar puisi? Tapi tahukah kalian apa yang dimaksud dengan puisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yang pertama adalah perwajahan puisi atau tipografi, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan-kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Unsur fisik yang kedua adalah diksi, yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Unsur fisik yang ketiga adalah imaji, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji membuat pembaca seakan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Unsur fisik yang keempat adalah kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya, kata salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Unsur fisik yang kelima adalah gaya bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa disebut juga majas. Unsur fisik yang keenam adalah rima atau irama, yaitu persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Rima mencakup tiruan terhadap bunyi pengulangan kata atau ungkapan atau disebut ritma yang merupakan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemahnya bunyi. Adapun unsur batin yang pertama adalah tema atau makna atau disebut sense, adalah pokok persoalan yang disampaikan pengarang dalam puisinya. Tema sebuah puisi dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Media puisi adalah bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan, tanda dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhan. Unsur batin yang kedua adalah nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Unsur batin yang ketiga adalah rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Unsur batin yang keempat adalah amanat atau tujuan atau maksud atau intention, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Berikut adalah cara menulis puisi yang benar. Pertama, tentukan tema atau judul. Dalam menentukan tema atau judul, pilih yang menurut kamu menarik dan sesuai dengan kata hatimu. Puisi bisa menggunakan tema atau judul yang berhubungan dengan alam, persahabatan, sosial, pendidikan, atau ungkapan hati. Kedua, menentukan kata kunci. Jika kamu sudah menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci yang akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya satu kata kunci yang digunakan untuk satu larik atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. Ketiga, diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara kamu memberikan sebuah keunikan untuk puisi. Banyak puisi bagus yang menggunakan kata-kata sederhana, ada juga puisi bagus yang menggunakan diksi yang unik. Tentukan sendiri diksi yang ingin kamu gunakan karena inilah cara untuk menunjukkan keunikan dari puisimu. Keempat, rima. Rima bertujuan untuk memberikan efek keindahan. Kelima, bait. Ada banyak pilihan dari bait yang bisa kamu gunakan seperti distikon, terzina, kuatren, quint, dan sonata. Keenam, kembangkan puisi semenarik mungkin. Proses selanjutnya adalah mengembangkan puisimu seindah mungkin. Ketujuh, buatlah penutup yang bagus. Akhir yang mengena adalah cara yang baik dalam menutup sebuah puisi. Ini bisa memancing para pembaca untuk membaca puisi lebih dari satu kali.
Beberapa cuplikan puisi terkenal.